Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Anggraini, NPMG 1C019-007. Di sini saya akan melakukan percobaan menggunakan spet suntikan besar, di mana yang kita butuhkan yaitu spet suntikan besar ini, kemudian sampel air hangat dan sampel air dingin. Adapun tujuan dari percobaan ini yaitu ingin melihat peristiwa yang terjadi ketika air hangat dan air dingin dimasukkan ke dalam spet ini. Baik, di sini pada percobaan pertama, saya akan memasukkan air hangat ke dalam spet. Lalu lihat peristiwa apa yang terjadi. Pertama, masukkan spet ke dalam air hangat. Kemudian tutup bagian bawah spet. Lalu lihat peristiwa apa yang terjadi. Terdapat gelembung-gelembung air yang terjadi. Hal tersebut dikarenakan volumenya mengalami kenaikan, sedangkan tekanan di dalamnya menurun. Selanjutnya, apa bedanya jika spet dimasukkan dengan menggunakan air dingin? Di sini, pada percobaan kedua, saya akan memasukkan air dingin atau air dengan temperatur normal ke dalam spet. Kemudian mari kita lihat peristiwa apa yang terjadi. Tidak terjadi gelembung sama seperti yang terjadi pada percobaan yang pertama. Kesimpulannya, pada percobaan ini, perbedaan peristiwa pertama dan perbedaan pada peristiwa kedua, asumsi saya yang pertama yaitu semakin tinggi temperatur, maka semakin rendah tekanan yang terdapat di dalam spet, sehingga menyebabkan terdapatnya gelembung-gelembung air seperti yang kita lihat pada percobaan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Anggraini, NPMG 1C019-007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja termometer sederhana yang akan saya gunakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan termometer sederhana ini. Yang pertama yaitu kita menggunakan patokan daripada termometer, yaitu ada 0 derajat Celcius, 50 derajat Celcius, dan 100 derajat Celcius. Yang kedua yaitu sedotan, botol, kemudian air biasa, air dingin, air panas, alkohol, kemudian pewarna makanan, dan plastisin. Setelah di sini saya akan membuat untuk cairan di dalam botol kaca tersebut. Pertama kita tuangkan alkohol. Setelah itu kita masukkan pewarna makanan secukupnya. Kita aduk alkohol tersebut dengan pewarna tercampur. Di sini saya meletakkan pewarna makanan berwarna hijau ke dalam alkohol agar pada saat kenaikan daripada temperatur suhu yang akan kita lakukan itu terjadi perbedaannya. Kita masukkan air berwarna hijau ini ke dalam botol kaca. Setelah itu kita tutup. Untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya udara keluar dari bolongan ini, kita letakkan plastisin di pinggir-pinggirnya. Baik, setelah diletakkan plastisinnya di bagian samping agar tidak terjadi masuknya udara pada botol, kita langsung kepada percobaan pertama, yaitu kita akan melihat peristiwa apa yang terjadi jika botol ini kita masukkan pada air yang mendidih. Baik, pada keadaan posisi air mendidih, kita masukkan botol keduanya.
dan kita lihat peristiwa apa yang akan terjadi. Baik, ketika melakukan percobaan pada temperatur air 100 derajat Celcius, ketinggian air mencapai 21 cm dari ketinggian awal sedotan, yaitu 22 cm. Selanjutnya, setelah dilakukan pengukuran ketinggian air yang naik pada sedotan ini, yaitu menunjukkan bahwa temperatur air yang direbus mencapai angka 100 derajat Celcius. Ya, pada percobaan kedua, saya akan menggunakan air es di mana suhunya kurang dari 5 derajat Celcius dan tidak sampai 0 derajat Celcius. Baiklah, kita masukkan botol ke dalam air es tersebut. Kita tunggu beberapa menit. Setelah ditunggu beberapa menit, tidak ada perubahan yang terjadi ataupun kenaikan air pada pipet tersebut. Baiklah, kesimpulannya dari hasil percobaan ini yaitu pada saat kita memasukkan wadah kaca ini dengan air alkohol di dalamnya pada temperatur 100 derajat Celcius, maka air alkohol yang di dalamnya akan naik mencapai ujung pipet ini, sedotan ini, yang menunjukkan bahwa tekanan di dalamnya menurun sehingga volumenya akan naik. Kemudian pada temperatur di bawah 5 derajat Celcius tidak terjadi apa-apa terhadap alkohol yang di dalam tabung ini. Mungkin hanya itu hasil percobaan yang saya lakukan. Jika terdapat kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.